Apakah saya harus kasih yang panas-panas atau yang dingin-dingin ketika sedang keseleo atau cedera? Jawabannya adalah tergantung. Baik yang panas seperti balsem, koyo, atau air hangat, atau yang dingin seperti es batu atau semprotan es tersebut, keduanya bisa bermanfaat tergantung dari kondisi yang Anda alami dan tergantung dari preferensi atau kegemaran Anda ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini, saya akan menjelaskan fungsi yang panas-panas dan yang dingin-dingin ketika Anda lagi keseleo atau cedera. Terkadang, ketika kalian lagi keseleo atau cedera, itu kan suka bingung. Mending dikasih yang dingin-dingin atau mending dikasih yang hangat-hangat. Nah, pertama-tama di video ini, saya akan menjelaskan fungsi masing-masing dari yang dingin-dingin dan yang hangat-hangat. Dan kemudian saya akan memberikan beberapa contoh kasus supaya Anda mendapatkan gambaran kapan saya harus pakai yang dingin dan kapan saya harus pakai yang hangat ya. Oke, pertama-tama saya akan membahas apa sih sebenarnya fungsi fisiologis, fungsi medikal dari yang dingin-dingin ya. Modalitas yang dingin-dingin seperti es batu, semprotan es, dikompres air es, itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, yang dingin-dingin itu sangat efektif untuk mengurangi rasa sakit yang Anda rasakan. Jadi kalau keseleonya atau cederanya sakit banget, nggak bisa ketahankan, dipakai yang dingin-dingin itu efektif banget untuk membuat Anda merasa lebih nyaman dan mengurangi rasa sakitnya. Selain itu, yang dingin-dingin itu bisa mempersempit dan memperlambat peredaran darah ke area tubuh yang cedera, sehingga yang dingin-dingin itu bagus untuk mengurangi bengkak dan mencegah bengkaknya menjadi semakin parah ya. Lanjut, sekarang kita akan membahas fungsi yang anget-anget atau yang panas-panas seperti koyo, balsem, atau dikasih air hangat aja ya. Fungsi utama dari yang anget-anget itu adalah melemaskan otot yang kaku. Jadi kalau Anda ada bagian tubuh yang pegel, yang kaku, yang sakit, yang encok, nah dikasih yang anget-anget itu akan membantu mengurangi rasa pegel-pegel, rasa sakit, dan rasa kaku yang Anda rasakan. Selain itu, yang anget-anget itu juga bermanfaat untuk memperlebar pembuluh darah dan mempercepat peredaran darah ke bagian tubuh yang cedera. Jadi, dikasih yang anget-anget itu juga bagus banget untuk mempercepat recovery dari cederanya ya. Nah, semoga fungsi dari masing-masing yang dingin-dingin dan yang anget-anget udah jelas ya. Jadi sebenarnya fungsinya memang mirip-mirip, tapi mungkin aplikasinya itu sedikit berbeda. Saya kasih contoh. Misal, ankle Anda atau telapak kaki Anda itu tiba-tiba kecetit, kesleo, bengkak, dan langsung sakit banget. Nah, di kasus ini, masalahnya kan sakit dan dia ada bengkak. Kalau begini, dipakein yang es, itu akan bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit Anda. Nah, contoh kasus lainnya, misalnya, kalau Anda duduk kelamaan, terus pinggang Anda atau punggung Anda itu lama-lama pegel dan lama-lama sakit nyut-nyutan. Nah, di kasus ini, yang bagus untuk dikasih adalah yang anget-anget. Karena kalau duduk lama, itu kan nggak mungkin ada bengkak. Gimana? Kemungkinan besar ototnya yang kaku, yang pegel, yang nyut-nyutan. Jadi di kasus ini, ketika punggungnya atau pinggangnya pegel, duduk kelamaan, dikasih yang anget-anget bakal lebih efektif dibandingkan dengan dikasih es. Gampangnya, ketika ada trauma dan Anda langsung berasa sakit banget, misalnya habis jatuh, habis keseleo, kecetit, bengkak, di kebanyakan kasus, dikasih yang es akan membantu untuk mengurangi rasa sakit yang Anda rasakan. Tapi, kalau dia kayak pegel-pegel, awalnya sakitnya dikit doang, lalu makin lama makin nyut-nyutan, dan makin sakit, di kebanyakan kasus dikasih yang anget-anget bakal lebih membantu Anda ya. Secara medisnya, yang dingin-dingin itu bagus untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh inflamasi. Kalau yang anget-anget itu bagus untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh otot yang kaku. Tentunya untuk diagnosis pasti apakah ini ada inflamasi atau ototnya kaku doang, Anda bisa cek ke dokter atau fisioterapis terdekat. Tapi seperti yang saya bilang, ketika ada inflamasi, itu dia ada kejadian, ada trauma, langsung sakit, pakein es. Tapi kalau sakitnya itu nggak ada trauma, lagi duduk misalnya, terus tiba-tiba makin sakit, atau bangun tidur, terus Anda salah bantal, lehernya kaku. Nah, di kasus ini, lebih bagus dipakein yang anget-anget. Semoga ini jelas ya. Hal terakhir yang bisa kita pertimbangkan dalam memilih, mending yang dingin atau yang hangat adalah mana yang Anda suka. Di kebanyakan kasus, kita kan menggunakan yang dingin-dingin atau yang hangat-hangat untuk membuat Anda berasa lebih nyaman. Jadi, saran saya adalah pilih yang mana yang Anda suka.
Kalau misalnya ankle Anda kesleo, Anda bengkak, tapi Anda nggak suka dikasih es, karena dikasih es tuh nggak nyaman banget untuk Anda. Ya kalau kayak gini, jangan dikasih es. Kalau Anda lebih demen yang anget-anget, kasih yang anget-anget aja, nggak masalah. Ingat, pakailah mana yang Anda berasa lebih nyaman, yang Anda merasa lebih enakan. Kalau misalnya saya bilang tadi, yang kaku dipakein anget-anget enakan, tapi pas Anda pakai anget-anget, kok malah jadi nggak enak, ya jangan dilakuin, jangan diterusin. Coba yang dingin-dingin. Jadi saran saya lainnya adalah coba-coba saja dan lihat mana yang Anda suka ya. Oke, that's it for the video. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Oke, thank you guys.